Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Silpe Herlina. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah penjamin kualitas software. Oke, namun sebelum dilanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya agar saya terus bersemangat dalam membuat konten. Everybody fucking jump! Oke, kembali lagi bersama saya Silpe Herlina dengan NIM 311810357 dari kelas TI 18D3. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman dari chapter 1 sampai 6 mata kuliah penjamin kualitas software dengan dosen Bapak Ahmad Fauzi MPD. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, di sini pada chapter 1 ada tantangan kualitas perangkat lunak. Terdapat keunikan-keunikan yang ada pada tantangan kualitas perangkat lunak. Di antaranya ada 3. Di sini ada kompleksitas produk, kemudian ada visibilitas produk, kemudian ada pengembangan dan proses produk. Oke, yang pertama adalah kompleksitas produk. Kompleksitas produk ini dapat diukur dengan jumlah atau mode operasional yang diizinkan suatu produk. Sebuah produk industri bahkan mesin canggih yang tidak akan mungkin untuk menjalankan lebih dari beberapa ribu mode operasional yang diciptakan oleh mesin kombinasi pengaturan mesin yang sangat berbeda. Mengapa? Jika melihat pada paket suatu perangkat lunak, seseorang dapat menemukan jutaan operasional di dalam sebuah software. Maka dari itu, untuk menjamin 100% pada sebuah perangkat lunak adalah sebuah tantangan yang sangat besar sekali. Oke, selanjutnya ada visibilitas produk. Pada visibilitas produk ini, produk industri bisa dilihat ya, namun pada produk perangkat lunak tidak terlihat. Misalnya sebagai besar ada cat-cat dalam sebuah produk industri, kemudian dapat dideteksi selama proses manufacturing itu terjadi. Namun beda lagi sama perangkat lunak yang cacatnya tidak terlihat, dimana karena kenyataannya bahwa bagian-bagian dari paket perangkat lunak mungkin masih ada meskipun sudah diperbaiki sejak awal seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, pengembangan dan proses produksi. Di sini pengembangan proses produksi itu jangan sampai ada cacat intinya mah. Sama perancangan produk juga, kemudian gimana alatnya pada manufacturing, dimana produk itu harus benar-benar kualitasnya dijaga dengan baik tanpa ada kesalahan sedikit pun atau sedikit pun. Kemudian di manufacturing itu pun juga sudah kualitasnya sangat bagus gitu, seperti itu. Oke, next. Pada chapter 2 ini akan membahas tentang apa sih kualitas perangkat lunak gitu. Oke, di sini apa sih perangkat lunak? Perangkat lunak adalah komputer program, prosedur, dokumentasi yang mungkin terkait dan data yang berkaitan dengan mengoperasikan sistem komputer, di mana sebuah perangkat lunak mengandung 4 komponen. Ada programmer komputer, itu merupakan kode-kode yang ada pada kualitas perangkat lunak. Kemudian ada prosedur aturan yang berada di perangkat lunak tersebut. Kemudian ada dokumentasi, ketika kita membuat sebuah program itu justru kita diwajibkan untuk mendokumentasikan apa yang telah dibuat pada software tersebut. Kemudian data yang diperlukan untuk operasi sistem perangkat lunak, misalnya data-data dari yang akan kita buat suatu software,
Misalnya kita akan membuat sebuah sistem perpustakaan. Dari situ kan pasti ada data-datanya, terus buku-bukunya seperti itu. Selanjutnya chapter 3 yaitu tantangan kualitas perangkat lunak. Dalam pembangunan perangkat lunak diperlukan adanya penjamin kualitas dalam setiap tahap daur hidup pada perangkat lunak. Ada beberapa karakteristik yang umum tentang kebutuhan penilaian kualitas perangkat lunak. Di antaranya adalah semua proyek perangkat lunak yang baik harus memenuhi perhitungan yang tepat untuk kebutuhan dasar semua proyek perangkat lunak. Semua proyek perangkat lunak menderita ketika performansi yang buruk, terutama di dalam area-area yang penting. Oke, bagaimana cara bersaing dengan software yang lain yang sudah handal, yang dikeluarkan oleh development atau seorang programmer yang handal supaya kualitasnya bagus seperti software-software lain? Maka berbagai jenis yang harus dipertahankan agar diminati di kalangan masyarakat atau pengguna ialah yang pertama adanya perawatan, yang kedua ada kehandalan, kemudian ada software resource, kemudian ada pelatihan. Oke, yang poin pertama ada perawatan. Sangat penting untuk perawatan pada perangkat lunak. Kenapa penting? Karena sebuah software yang tetap disukai peminat tentunya harus dipelihara dengan baik dan menghasilkan karya yang digemari masyarakat, sehingga tidak ada cacat atau kesalahan sedikit pun. Dengan dirawat sebuah software, maka tentu akan menghasilkan performa yang bagus. Kemudian yang poin kedua ada kehandalan. Seorang programmer atau development menciptakan sebuah software tentunya harus memiliki keahlian di bidangnya. Kehandalannya seseorang programmer dapat menarik perhatian masyarakat dan dapat dipahami oleh peminat pada software yang dibuat. Jadi sebuah aplikasi itu tentu harus ada orang yang handal di bidangnya, di mana yang nantinya sebuah aplikasi atau software itu bisa digunakan masyarakat dan memudahkan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada software resource atau yang bisa disebut daur ulang. Sebuah software memiliki tingkatan kualitasnya. Misalnya ketika software bersaing dengan development lain, bagaimana solusinya kita melakukan riset daur ulang sehingga software itu bisa diminati masyarakat dengan arahan-arahan yang kita sediakan, misal adanya tutorial gitu. Intinya mah kita melakukan pendauran tentang software itu agar kualitasnya semakin bagus dan semakin meningkat dan digemari oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada pelatihan. Penting sekali dalam pelatihan ini. Kenapa? Bagi seorang programmer atau development untuk melatih skill dan meningkatkan kualitasnya, tentu mereka harus ada dengan pelatihan, misalnya ikut kelas pelatihan tentang programmer supaya tidak melakukan kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya chapter 4 mengenai komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Di sini terdapat siklus komponen perangkat lunak. Yang pertama ada ulasan perangkat lunak, ada opini menurut ahli, kemudian ada penguji perangkat lunak, ada pemelihara perangkat lunak, kemudian ada jaminan kualitas perangkat lunak. Oke, yang poin pertama ada ulasan perangkat lunak. Pada ulasan ini sangat penting sekali suatu perangkat lunak. Biasanya lebih ke arah koreksi sih. Biasanya kayak apa sih kekurangan-kekurangan dari software yang telah dibuat, kemudian apakah bersifat positif atau justru negatif. Nah, dari situ kita bisa mereview bagaimana supaya
software tersebut diterima di masyarakat seperti itu. Kemudian ada poin kedua, ada opini menurut ahli. Tentu yang poin kedua ini sangat penting ya, karena sangat diperlukan menurut ahli-ahli supaya kita dapat meniru atau mendapatkan arahan dari solusi yang baik yang nantinya akan menghasilkan software yang baik sehingga tidak melakukan kesalahan dan sehingga dapat diterima oleh peminatnya gitu. Jadi opini-opini dari para ahli itu menurut saya sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga ada pengujian perangkat lunak. Pengujian ini merupakan sebuah perangkat lunak atau bisa disebut aplikasi yang menggunakan webrom atau di mana proses dalam menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi syarat atau standar apa belum ya. Nah, dari situ maka tugas penguji itu sendiri adalah untuk menemukan error atau bug sebanyak mungkin serta mengetahui bagaimana error bug itu berhasil atau tidaknya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pemeliharaan perangkat lunak. Oke, tujuan untuk pemeliharaan atau bisa disebut kayak memperbaiki kegagalan pemrosesan dan kegagalan kinerja, maka untuk mencegahnya atau mencegah terjadinya masalah dengan memodifikasi produk perangkat lunak, misal program yang dibuat lebih mudah dibaca. Kemudian pemeliharaan adaptif meliputi perubahan sistem, penambahan, terus penghapusan serta memodif untuk meningkatkan kualitas memenuhi kebutuhan pada perangkat lunak sehingga dapat beroperasi dengan baik. Oke, selanjutnya ada jaminan kualitas perangkat lunak. Di sini sangat penting dan perlu adanya jaminan kualitas perangkat lunak. Misal contohnya dalam suatu produk itu terdapat kita memberikan feedback yang baik berupa jaminan garansi, misalnya suatu barang dengan jaminannya itu garansi berapa tahun. Nah, di situ peminat atau yang menggunakan software tersebut dapat ketika mengalami kendala dapat feedback yang baik juga dengan berupa garansi. Supaya kualitas pada perangkat lunak kita tetap terjaga dan tetap digemari di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada chapter 5 mengenai review kontrak atau peninjau kontrak. Tinjau kontrak merupakan elemen perangkat lunak yang mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan, atau bisa disebut juga tinjauan kontrak merupakan juga suatu komponen SQA yang dirancang untuk memandu draft tinjau proposal dan dokumen kontrak jika berlaku. Namun, kontrak juga memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan mitra proyek potensial dan subkontraktor. Jadi pada review kontrak tersebut itu sangat perlu dan sangat penting. Mengapa? Karena program-program pada aplikasi yang sudah disetujui oleh development atau seorang programmer, tentu kita harus mereview kembali apakah software itu sudah bagus, sudah siap atau sudah layak digunakan oleh pengguna. Nah, bagaimana mereview ulangnya? Kita ada kayak pembentukan tim, bagaimana kerjasamanya, terus target untuk penyelesaiannya seperti apa. Meskipun sudah disetujui, tapi tetap kita harus mereview software tersebut supaya dapat feedback yang baik juga untuk kita tim dan dapat menghasilkan
sebuah software yang sangat bagus buat masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada chapter bagian ke-6 ya, merupakan pengembangan dan rencana kualitas. Dalam pengembangan dan rencana kualitas tentu ada resiko ya. Tujuan risiko pengembangan adalah keadaan atau properti dari tugas atau lingkungan pengembangan yang jika dikemungkinkan kegagalan proyek. Itu menurut Fonen dan Littenen tahun 2000. Jadi di sini tuh risiko yang pertama perihal teknologi kesenjangan, kemudian ada kedua kekurangan staff, dan ketiga ada ketergantungan elemen terhadap kualitasnya. Oke, yang pertama teknologi kesenjangan. Terdapat tenaga yang kurang profesional atau bisa disebut kurang handal di bidangnya dalam hal teknologi, terutama di dunia programmer atau semacam desain atau dan sebagainya. Misal codingannya kurang kurang banget, terus tentang pengetahuan dunia teknologi juga kurang, maka ini merupakan menjadi resiko yang sangat besar yang akan menghambat pada pengembangan dan rencana kualitas pada perangkat lunak. Maka diperlukan seorang ahli programmer yang ahli atau handal di bidangnya, yang udah istilahnya ya udah pro banget gitu. Kemudian perihal kayak ngoding, kayak sistemnya seperti gimana, maka akan menghasilkan sedikit resiko serta bisa mengembangkan software tersebut lebih berkualitas gitu dari apa yang kita bayangkan. Kemudian yang kedua adanya kekurangan staff. Oke, pada solusi yang terbaik justru kita harus mencari tenaga kerja yang ahli atau mahir di bidang programmer, maka akan mengurangi risiko pada pengembangan dan rencana kualitas software tersebut. Yang selanjutnya ada ketergantungan elemen terhadap kualitas. Di sini kemungkinan misal dalam produksi adanya delay gitu dalam pengiriman salah satu partnya yang akan diproduksi dari schedule yang sudah ditentukan. Nah, ini merupakan kendala dalam pengembangan dan rencana kualitas software. Karena apa? Karena operasi produksinya tidak berjalan karena partnya tidak ada atau belum datang pada produksi tersebut, maka akan mengalami kendala gitu. Jadi menghambat pengembangan dan rencana kualitas software. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau pengucapan yang salah. Selebihnya mohon dikoreksi ya teman-teman. Jika ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi. Oke, selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya agar saya terus bersemangat dalam membuat konten. Oke, terima kasih yang udah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.